Selamat sore, kembali lagi bersama saya Uta di konten meracau. Kali ini, di episode kali eh, ini adalah video yang diadakan aku buat gitu. Eh, Seperti yang bisa dilihat, eh, get- saya tidak membuatnya di dalam studio tapi di teras gitu kan, karena memang dadakan aja gitu membuatnya. Karena sebelumnya gak mau aja bahas soal ini, tapi setelah dipikir-pikir, eh, kayak gatel banget nih untuk berkomentar juga tentang situasi dan kejadian yang beberapa waktu terakhir terjadi di Indonesia gitu kan. Jadi di episode kali ini aku akan eh, membahas soal apa yang terjadi di Stadion Kanjuruhan pada tanggal 1 Oktober 2022. Tentunya mungkin kalian sudah banyak melihat media dan berita ya tentang kekacauan dan tentang banyak korban jiwa yang melayang akibat peristiwa yang terjadi di Stadion Kanjuruhan. Dan mungkin kalian juga punya banyak versi cerita yang bisa kalian gambarkan, dan mungkin ada banyak ribuan pendapat tentang siapa yang salah dan siapa yang benar, atau mungkin bagaimana solusi dan kritik yang harus harus diterima oleh para pengempu mungkin apa pelaksana pertandingan, atau mungkin siapalah orang-orang itu ya gitu kan. Jadi di sini aku coba ingin mengutarakan pendapatku gitu kan tentang apa yang terjadi, dan ya kira-kira langkah apa yang mungkin bisa kita ambil, dan mungkin pelajaran apa ya yang bisa kita ambil dari kejadian itu ya gitu. Jadi pada tanggal 1 Oktober 2022 ada pertandingan lanjutan Liga 1 antara Arema dan Persebaya di kandangnya Arema di Stadion Kanjuruhan Kabupaten Malang. Di situ Arema sayang sekali sebagai tuan rumah harus menyerah dengan skor 2-3 atas Persebaya gitu kan. Kemudian dari mungkin kalian juga sudah melihat di berbagai macam potongan video yang ada di berbagai media, ke situasi mulai tidak kondusif ketika para supporter kemudian turun ke lapangan. Berawal dari satu dua supporter kemudian berlanjut ke banyak supporter yang juga turun ke lapangan gitu kan. Kemudian yang terjadi kerisuhan gitu kan, para pemain Persebaya dan Arema dievakuasi. Kemudian terjadilah eh, riot antara polisi dan juga Aremania, supporter Arema gitu kan. Dan em, banyak kemudian video yang memperlihatkan bagaimana Aremania disemprot dengan gas air mata di beberapa sudut tribun, untuk mungkin ya dari pihak keamanan, eh, untuk untuk menanggulangi kerumunan, jadi untuk memecah dan untuk agar mungkin para supporter segera keluar dari stadion gitu kan. Tapi nyatanya ketika pihak aparat melemparkan gas air mata, banyak dari para supporter Arema yang berdesak-desakan menuju pintu keluar, dan bahkan ada beberapa video yang memperlihatkan jika pintu keluar dari stadion ditutup. Jadi udah desak-desakan, jadi ada yang masih ditutup sehingga para supporter masih belum bisa keluar gitu ya kan. Kalian tahu sendiri, mungkin aku nggak tahu, tapi katanya sih efek dari terkena gas air mata bisa ya perih dan muntah-muntah, bahkan mungkin sesak nafas dan segala macam gitu kan. Ya pada akhirnya sampai kejadian yang kemarin menimbulkan korban jiwa yang tidak sedikit. Ada sekitar 120-an, kurang lebih. Aku masih belum update untuk hari ini ya, ketika video ini dibuat mungkin bisa bertambah. Tapi ketika berita itu muncul, ada sekitar 120-an orang yang menjadi korban jiwa atas tragedi di Stadion Kanjuruhan kemarin gitu kan. Penyebabnya banyak dari penyebab dari kematian saudara-saudara kita ini adalah kehabisan oksigen, karena mungkin desak-desakan kan untuk itu. Kemudian ada juga yang mohon maaf terinjak-injak gitu kan, karena sekali lagi mungkin efek dari gas air mata, masyarakat panik, supporter panik kepingin segera keluar, sampai berdesak-desakan, akhirnya mungkin ada yang mungkin terhimpit atau mungkin terdorong dan segala macam, sehingga banyak dari mereka yang meninggal dunia karena hal itu gitu kan. Tentu hal ini tidak dapat ditolerir ya, bahwa kita harus
harus merasakan kehilangan yang sebegitu banyak teman-teman kita, saudara-saudara kita, para supporter yang tentunya datang ke stadion bukan untuk ini, bukan untuk tragedi ini, tapi untuk melihat klubnya bertanding, untuk melihat apa namanya eh, 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 apa ya untuk melihat klubnya dan mempererat, mungkin mempererat persaudaraan antar sesama supporter seperti itu mungkin ya. Dan ya ini yang terjadi kemudian gitu. Kemudian banyak media yang kemudian mm, membeberkan beberapa fakta yang terjadi gitu kan, dari tragedi yang kemarin terjadi gitu. Ada yang bilang bahwa panitia pelaksana atau panpel mencetak eh, di luar dari mencetak tiket di luar dari kapasitas stadion itu sendiri gitu. Jadi panpelnya ini katanya itu tidak seharusnya mencetak tiket karena stadionnya itu sebenarnya tidak sanggup untuk menampung semua itu gitu. Jadi misalnya gini, anggaplah Stadion Kanjuruhan itu kapasitasnya 2.000 penonton. Panpelnya nyetak 3.000 tiket atau mungkin katakanlah 4.000 tiket. Jadi 2.000 tiket itu wajar karena sesuai dengan kapasitas. 2.000 lebihnya ini gak wajar karena di luar kapasitas. Bayangkan dari 2.000 penonton misalnya ya, dari 2.000 penonton yang memenuhi kapasitas ditambah 2.000 yang tidak memenuhi kapasitas, ya pasti kan penuh sesak. Pasti penuh sesak kan. Apalagi Stadion Kanjuruhan kalau gak salah tribunnya itu tribun beton, bukan pakai single seat. Aku gak tahu apakah ada single seatnya ya, tapi setauku tribun beton panjang gitu. Jadi mungkin kayak ya apa dicukupi mungkin ya. Jadi disesakan gitu kan mungkin. Ada yang mengatakan seperti itu, ada yang mengatakan panpelnya over nyetak tiketnya gitu kan. Ada juga yang apa namanya yang mengatakan bahwa bahwa supporter Aremania dalam hal ini itu turun ke pitch, turun ke lapangan untuk untuk mengutarakan kekecewaannya sekaligus memberikan kritik kepada pemain dan juga staf Arema FC. Sampai kemudian dari 1-2 orang yang turun kemudian diikuti oleh mungkin beberapa orang lain dan segerombolan Aremania lain yang turun ke lapangan, sehingga kemudian polisi dan aparat setempat atau aparat keamanan itu mencoba untuk menangani crowd itu, menangani kerumunan itu. Dan ya mungkin lah namanya juga kerumunan ya kan, pasti ada salah paham antar kedua belah pihak. Pada akhirnya mungkin pihak keamanan tidak mempunyai cara lain untuk membubarkan kerumunan dengan cara gas air mata. Padahal kalau gak salah FIFA sudah melarang keras penggunaan senjata api dan gas air mata untuk dibawa ke dalam lapangan. Tapi mungkin pihak keamanan berpikir cuma itu cara satu-satunya untuk bisa menanggulangi kerumunan yang terjadi. Mungkin ya kita harus terus memfollow up beritanya gitu kan. Ini masih kemungkinan yang terjadi gitu. Kemudian apa kemudian yang terjadi setelah kerusuhan itu ya? Ada banyak sekali pokoknya kalau kalian lihat ya potongan video-video di TikTok, di Instagram, para pemain Persebaya kemudian diantar pulang dengan menggunakan barakuda. Itu pun masih dilempar batu sama supporter Arema, mungkin karena ketidakterimaan mereka atas kekalahan tim kesayangannya ya. Dan juga dari pihak Arema juga yang sebenarnya ketika pertandingan berakhir ingin mengucapkan permintaan maaf kepada penonton, akhirnya harus mungkin dievakuasi juga dari lapangan menuju ke dalam, melihat bahwa penonton atau supporter Arema sendiri mungkin terlihat cukup membahayakan bagi para pemain dan staf mungkin ya, seperti itu. Jadi mungkin pihak keamanan overreact terhadap hal itu gitu. Tapi yang perlu kita terus kawal tentang hal ini adalah bagaimana cara lain bagi pihak keamanan untuk menanggulangi massa di luar penggunaan senjata atau mungkin gas air mata. Karena sekali lagi bahkan saya baru tahu
ketika kejadian ini bahwa penggunaan gas air mata dilarang oleh FIFA gitu kan. Jadi mungkin dari pihak keamanan sendiri harus benar-benar bisa mempunyai atau merombak atau mengevaluasi dan segala macam tentang penanggulangan konflik, tentang alternatif atau mungkin cara lain dari pihak keamanan untuk bisa meredam massa di luar dari penggunaan gas air mata dan ya banyak hal gitu. Karena ketika kericuhan terjadi antara supporter dan juga pihak keamanan itu, ya selain gas air mata juga ada beberapa yang juga sempat dipukul, karena kan yang menjadi korban bukan hanya dari pihak supporternya, tapi dari pihak kepolisian juga yang menjadi korban jiwa dalam tragedi yang memilukan itu. Jadi di lapangan, di tengah lapangan, kericuhan itu memang terjadi dan terjadi main fisik, kotak fisik di situ. Aku yakin seperti itu, gitu kan. Tentunya banyak orang yang merespon hal ini dan banyak orang mengecam hal ini untuk tidak terulang di masa depan. Ya kalau misalnya kepingin tidak terulang, ya semuanya harus sadar diri, harus berkaca lagi dan harus mengevaluasi diri sendiri gitu kan. Entah itu dari panitia pelaksana, dari pihak liga, dari pihak keamanan, dari pihak PSSI mungkin yang menjadi induk dari semua aktivitas sepak bola negeri ini harus segera mengevaluasi, harus segera berkaca tentang apa yang terjadi dan bagaimana cara mereka untuk mengatasi dan meminimalisir kejadian di tanggal 1 Oktober tidak terulang lagi di masa depan. Tentu harus evaluasi. Pak Jokowi kalau gak salah meminta PSSI untuk meliburkan liga selama seminggu atau lebih mungkin, dan kalau gak salah FIFA masih belum melakukan masih belum merespon kejadian ini. Tapi kan yang disayangkan kalau misalnya PSSI dan liga di ban, aku pikir sangat mengganggu sekali untuk aktivitas atau untuk event internasional timnas kita. Tentu sangat berpengaruh sekali dan itu sangat disayangkan bila terjadi ya guys. Jadi pihak PSSI juga harus mengatur lagi sistem liganya gimana, terutama tentang ini ya, terutama tentang penyelenggaraan pertandingannya harus benar-benar diatur, disiapkan dengan benar. Keamanan juga harus di briefing supaya tidak bertindak di luar dari apa yang sudah ditentukan. Intinya tindakan yang manusiawi lah, intinya gitu ya kan. Jangan sembrono, jangan main-main sendiri gitu kan. Dari pihak panitia pelaksana juga harus diperbaiki lagi. Kalau misalnya memang over capacity, jangan dipaksakan bangsat, ngerti gak? Maksudnya kayak kalau memang stadionnya udah 2000 capacity ya udah 2000 aja. Kalau misalnya 5000 ya 5000 aja, jangan dilebih-lebihkan. Kalian itu mengundang manusia, Cok, bukan benda anjing. Kalau misalnya kalian mencetak tiket, pokok tiket itu laku, terus kemudian kalian nggak mau tahu penonton ini duduk di mana, ya kalian yang salah juga kan. Udah tahu kapasitasnya segini, kalian tiket lebih, nyetak lebih, kan kasihan juga. Jadi itu juga harus dievaluasi, harus dibenerin juga, atau mungkin harus ditegur juga nih panitia pelaksana nih, gitu kan. Dan dari kalau gak salah juga dari supporter Arema ya, dari kayak ketuanya gitu, itu udah kayak ketuanya itu sama polisi ya kalau gak salah meminta untuk laga dimajukan pada sore hari. Alasannya adalah untuk mengatur atau supaya jika terjadi kericuhan penanganannya jauh lebih gampang karena kan sore hari kan. Karena kalau gak salah ini liga atau pertandingan Persebaya sama Arema ini itu berjalan kick off-nya sekitar jam 8 malam nih kalau gak salah. Jadi malam banget. Jadi wajar bila rakyat banyak terjadi di jam-jam seperti itu ya kan. Mungkin kalau sore hari mungkin gak tahu juga sih kenapa mereka meminta sore hari. Aku katanya sih gitu, katanya sih agar jika terjadi kericuhan atau terjadi sesuatu yang tidak diinginkan, penanggulangannya akan jauh lebih gampang daripada malam hari gitu kan. Dan ya banyak hal yang terjadi lah. Dan selain dari pihak keamanan, pihak liga, PSSI, pihak panitia pelaksana, yang paling penting juga
Ini mungkin kalian nggak setuju, tapi ini pendapatku aja, bahwa sebagai supporter kita juga harus bijak dan menentukan sikap. Oke lah, kalian boleh kecewa. Siapa sih yang nggak kecewa kalau ngelihat tim kesayangannya kalah? Aku pun juga gitu. Kalau aku ngelihat MU kalah yang kemarin, yang semalam dibantai sama Man City 6-3, ya kesel sih. Ya, tapi kan sebagai ya gimana, masa aku mau ke Old Trafford mau lempar batu, kan nggak mungkin gitu kan. Atau yang deket-deket ya apa sih, klub lokal gitu kan kalah gitu kan. Ya masa aku harus meluapkan kekesalanku dengan mencaci atau mungkin melempar botol ke arah pemain, kan nggak juga gitu, atau turun ke lapangan kan nggak juga gitu kan. Jadi sebagai supporter yang dewasa, sebagai supporter yang 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 mungkin yang justru karena sayang, kita jangan sampai menjelekkan nama klub kita dari tindakan yang kita buat gitu. Dengan menumpahkan kekesalan dengan cara turun ke lapangan, aku pikir bukan cara yang bijak untuk mengkritik atau memberikan saran kepada klub. Mungkin ya mungkin kalian gak setuju dengan aku, gak apa-apa. Tapi ada cara yang lebih baik untuk menumpahkan semua itu. Bisa dari perwakilan klub, sama-sama ketemu diskusi gitu kan, atau mungkin bisa dari banyak hal gitu. Misalnya kayak kalau misalnya klub A nih lost streak, kalah 3 week berturut-turut, kalian bisa mengutarakan kekesalan kalian dengan cara tidak atau mengosongkan stadion, atau mungkin tidak membeli tiket, atau mungkin tidak membeli merchandise. Itu kan salah satu bentuk demo, bentuk kekesalan yang bukan elegan sih, lebih tepatnya kayak elegan sih bener, yang elegan gitu kan, tidak menggunakan atau tidak berpotensi menimbulkan kericuhan gitu. Tapi mungkin rasa kekesalan kalian yang mana aku gak tahu, mungkin sudah berada di puncaknya, sehingga kalian mau gak mau harus turun ke lapangan, yang mana sebenarnya juga tidak boleh. Supporter turun ke lapangan ya gak boleh sebenarnya gitu. Makanya kan yang harus dipertanyakan kan, kenapa bisa sampai lolos nih, kecolongan banget nih pihak keamanan nih, kan gitu kan. Jadi kita tunggu saja lah ya. Di sini aku gak bisa ngasih solusi, aku gak bisa juga ngasih apa ya, dan juga yang pasti juga tidak ada yang bisa disalahkan. Gak ada yang di sini, gak ada yang bisa disalahkan sih aku pikir. Mungkin ada yang disalahkan, bisa kali ya. Ya pasti kalian tahu siapa yang bisa disalahkan lah. Karena kita gak bisa dulu nilai dalam 1, 2, 3, 4 hari setelah kejadian ini. Karena aku yakin akan ada investigasi, aku yakin ada pendidikan dari pihak kepolisian maupun dari pihak liga untuk kejadian ini gitu. Jadi kita akan tunggu kedepannya seperti apa, kelanjutan hal ini seperti apa. Dan buat teman-teman saudara-saudara kita yang menjadi korban jiwa pada tragedi Stadion Kanjuruhan tanggal 1 Oktober 2022, saya mengucapkan turut berbelasungkawa dan semoga tenang di sana. Rest in peace buat kalian semua, buat keluarga korban, semoga diberikan kesabaran dan ketabahan dalam menghadapi semua cobaan ini. Dan untuk Indonesia, khususnya untuk persepak bola Indonesia, jadikan tragedi kemarin sebagai tragedi terakhir, dimana kita gak perlu dan gak harus mengulangi tragedi yang sama di masa depan. Yuk perbaiki lagi sistemnya, perbaiki lagi liganya, perbaiki lagi kedewasaannya. Saya Uta, sampai jumpa di Konten Mata Chaos di episode berikutnya. Bye bye.